setiap anugerah dan berkat yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan mempercayakan kepada kami kehidupan untuk melanjutkan hidup kami di bumi ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang membimbing kami, menuntun kami menjalani kehidupan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau dan bimbinglah kami dalam renungan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Mika 7 ayat 8 beginilah dikatakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Unang homarlas diroha ale musuhku mida au. Ai tinggang peau, sai hehe doa muse. Ai budul peau nuain dibagal serna bulumun. Jaho badu, pamona, panudang, diau. Demikian teman-teman. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, kita sering sekali melakukan sesuatu hal yang tidak kita pikirkan apa yang menjadi dampak yang akan kita tuai di hari-hari mendatang. Sering sekali kita juga salah memilih tempat untuk menjadi pegangan hidup kita. Dan itulah yang kita lihat selama kita membaca firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat begitu banyak kesaksian Alkitab yang menceritakan tentang perjalanan bangsa-bangsa, tentang salah satunya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, tentang penciptaan, bahkan tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan bagaimana Allah juga mengampuni manusia dari dosa itu. Lalu kita juga melihat bagaimana fakta kedua yang dituliskan oleh Alkitab itu sendiri, bahwa begitu banyak manusia yang frustasi ataupun kecewa karena dirinya sendiri yang tidak mau mendengarkan suara Allah yang berkuasa di dalam kehidupannya. Itu mengapa awal saya katakan, dalam kehidupan kita sering melihat manusia cenderung salah dalam memilih pegangan hidup. Sering sekali kita hanya mengandalkan diri sendiri kita, mengandalkan kemampuan kita. Namun dalam renungan pagi hari ini kita diajak agar kiranya kita melihat pengharapan di dalam Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab Mika bagi bangsa Israel, pengharapan baru bagi Sion. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Allah berkuasa memberikan kesenangan di dalam kehidupan manusia itu sendiri, bagi hidup manusia. Tetapi manusia tidak mau mendengarkan suara Allah itu. Manusia tidak mau mengindahkan perintah Allah itu dan lebih mencintai keinginan dagingnya, sehingga ia cenderung di akhir kecewa ataupun menyesal atas apa yang ia lakukan. Hal ini jika kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang yang benar-benar bersekufu untuk diam di dalam Allah, tentulah bukan hal yang sebanding dan bertolak belakang dengan orang yang selalu menaati Allah. Sekalipun ia jatuh di dalam dosa, sekalipun ia melakukan pelanggaran, maka ia akan segera menyadari hal itu, dan oleh hal itulah ia akan menjalin komunikasi dengan Allah. Ia akan berseru kembali kepada Allah, dan inilah yang dipercayai oleh orang yang senantiasa bergantung kepada Allah,
ia akan menyadari bahwa hanya Allah lah yang dapat memampukan dia melawan keinginan dagingnya. Hanya Allah lah yang dapat melepaskan dia dari belenggu dosa tersebut. Hanya Allah lah yang dapat membuat dia kembali bersuka cita sekalipun dia sudah dilanda oleh setiap badai kehidupan, yaitu keinginan daging tersebut. Dan hanya Allah yang dia yakini berkuasa untuk melawan musuhnya yang ada di bumi ini. Dan inilah pengakuan setiap orang yang percaya kepada Allah ataupun yang hanya bergantung dalam Allah. Oleh sebab itu, saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan kembali agar kiranya kita mampu untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita melihat kembali di manakah kita berada. Apakah kita sebagai manusia yang hidup bergantung kepada Allah, atau sebagai manusia yang hidup bergantung kepada diri sendiri yang nantinya akan menuai rasa kecewa, frustasi, dan penyesalan di akhirnya. Tetapi bila kita adalah orang-orang yang bergantung di dalam Allah dan memilih Allah sebagai pegangan hidup kita, maka tentu kita akan hidup di dalam mengandalkan Allah. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita melakukan keinginan daging, maka kita akan segera menyadari itu dan kita meminta Allah untuk senantiasa melepaskan kita dari belenggu dosa tersebut. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, pagi hari kita diajak, marilah untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Untuk hidup di dalam bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada diri kita sendiri ataupun kepada kemampuanmu sendiri. Karena hanya di dalam Allah lah kita menemukan pengharapan. Karena hanya bergantung kepada Allah lah kita mampu diselamatkan dan bersukacita sekalipun musuh menghadang kita di depan kita, sekalipun kita jatuh, tetapi kita akan bangun dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Karena Allah lah sumber kekuatan kita. Karena di dalam Allah lah kita menemukan pengharapan baru. Maka berbahagialah setiap orang yang hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanannya. Agar dia mampu untuk melawan kuasa dunia dan menang, menaklukkan keinginan roh-roh duniawi dan roh-roh zaman. Maka berbahagialah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.